Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di acara yang luar biasa nih Bang ya. Nggak ada putus-putusnya ya. Janganlah sampai putus. Ya haruslah. Pernah putus kita pas lebaran. Pas lebaran. Pas lebaran putus kita ya. Iya. Tapi nyambung lagi. Karena hari Seninnya itu pas hari keberapa lebaran kemarin ya? Ketiga atau keempat? Kedua, hari Minggu lebaran pertama. Oh iya. Kan nggak mungkin ya kan? Mungkin lah. kami 17 semalam ya Raja kita antam terus. 18 itu semalam Seninnya kan. 18 Seninnya kita hantam terus. Ya itulah. Ya nasionalisme lah kita ya kan. Iya. Bukannya kita mengabaikan itu. Enggak lah, kan udah ikut kita sebelumnya. Panjat Iya. Pinangnya. Kita 17 merayakan ya kemarin. Main bola pakai sarung. Kayak sarung, betul. Dan momen juga kan kemerdekaan kemarin kan. Akhirnya juara 2 juga kita Bang ya. Ya. Runner up. Karena Ilham nonton langsung. Coba evaluasi Bali. Bung Ilham lah. Waktu final itu gimana Bung Ilham? Sikit aja. Evaluasinya Heeh. dari tim yang di rotasi itu masih timpal sama yang tim utamanya. Oh, berarti ada ketimpalan antara tim inti sama Iya. starter lah, sama apa Timpal. ya? Jadi kalau cadangan kita ya? misalnya main di Piala Dunia nih, terus misalnya ada pemain utama kita yang cedera masuk yang ini agak berat. Agak untuk berat bisa ya. mengimbangin misalnya lawan Zambia nanti. Kalau Brazil sama Honduras udah pasti agak berat. Berat dah ya. Berarti ada ketimpangan lah ya. Zambia kayaknya bisa terimbangi itu ya. Iya, mirip-mirip Mali lah permainan. Tapi jauh lebih bagus Mali sebenarnya. Mali. Oh, iya, Mali. Iyalah, Uzbek aja antamnya berapa kan? 4. 4. Dua. Juara Juara apa? Dia runner up Piala Afrika tahun ini. Uzbek. Uzbeknya Uzbek bukan- juara. Uzbek Asia. bukan yang itu. Bukan yang ini ya? bukan Piala Dunia dia tapi Bukan. Dia menurunkan tim U17-nya. U17 yang akan main U17 nanti. Nanti ya. Bukan yang sekarang. Bukan ya. yang Jadi kemarin artinya ya. itu tim U16. 16. Oh. Ada pemain-pemain umur 15 tahun di situ. Jadi memang agak jauh lah bedanya dengan Mali, dengan Indonesia juga. Kalau kan. Mali pemain intinya tuh semua. Mali pemain intinya. Tajikistan tuh Tajikistan juga pemain intinya ya. Ya kita kan kalau kita kan belum pemain inti semua tuh kan. Kita kan masih ini juga masih ada Pemain abotnya kan malah ada beberapa kita tuh yang nggak ini kan. ada juga ada 4 atau Ada 3 empat yang belum main. yang belum Lukas masuk. itu kan Iya. Jadi yang sudah masuk baru 3. Kayaknya yang sudah pasti itu Baker lah ya. Baker itu ya. sudah pasti ya. Sudah pasti. Kayaknya kalau tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu dan lain hal itu pasti akan masuk tim lah pemain inti. Kan Pemain agenda FIFA nih kan. Ya. Yang 2 lagi tuh Pohan dan dua-duanya orang Batak pula tuh. Tiga-tiganya orang Tiga-tiga Batak, Batak, berarti ya. kan. Matthew Baker juga sebenarnya. Ada Sitorus Sitorus ya. Sitorus makanya. Semalam dijemput nan tulangnya dia. Jemput nan tulangnya langsung dibawa ke J Marriott. Ke JW. Ya, mereka kan nginap J Marriott kan. Ya, nginap J Marriott jadi datang bawa makanan atau apalah nan tulang, tulang. Marga Sitorus. Tapi itu lucunya orang Indonesia, udah kayak gitu kan. Jadi yang dibahas itu beda, yang lain. Yang lain yang dibahas. Yang Turunan. diperdebatkan itu yang lain. Jadi bukan Baker bermain sangat bagus, Bagus, di situ lugas apa enggak, tapi yang dibahas adalah Matthew Ryan Sitorus Baker. Sitorusnya itu yang dibahas. Kenapa ditaruh Sitorus? Bukan bapaknya yang Sitorus, mamanya. Mamanya yang Sitorus ya. Jadi dia mengacu kebenarannya ya memang itu ya orang terlepas dari adat Batak dan sebagainya itu salah atau benar, tapi barangkali ya, barangkali karena dia tinggal di Luar bukan negeri. di Indonesia, di luar negeri itu menempatkan nama ibu di dalam Ibu, nama ya, itu benar. kan biasa digandeng ya. Iya benar-benar. Kayak siapa tuh ya, Eminem misalnya. Eminem kan gandengnya nama mama, Mamanya bukan nama bapaknya ya. bukan ya kan. Nah, kalau dia dua-duanya digandengnya, Sitorus sama Baker, malah Sitorusnya di depan. Oh, iyalah, mama baru bapak terakhir kan gitu kan. Nah, itu yang seperti itu yang dibahas, yang enggak penting. Tapi apapun dia darah Batak dah itu Darah artinya. Batak. darah Batak lah. Mamanya darah Batak ya. Darah Batak ya. Kalau secara teknik apa menurut Bung Ilham yang langsung melihat Iya, kalau untuk tekniknya untuk main di Piala Dunia nanti pasti bisa. Masih Rata-rata bisa. kualitasnya tampil di bulan cocok untuk main Matthew Baker. Matthew Baker ya? Nggak yang tim apa? Oh yang anak-anak kalau lain? timnya, Tim ini dah. kalau untuk tampil lolos penyisian agak berat kayaknya. Karena ada Brazil, Honduras ya. Honduras sama Zambia. Zambia ya. Kalau kita tengok aja lawan Mali itu kan masih timpal, kita lawan diserang terus. Kita cuma mengandalkan kemarin untungnya bisa gol aja bola lemparan itu. Tapi kita untuk keluar dari
tekanan itu masih kayaknya harus mikir-mikir lagi Novarianto kayak mana caranya ketika bolanya hilang, ini harus bolanya cepat ngalir karena si backnya ini pun punya badan besar, agresifnya lebih daripada pemain kita. Itu yang harus dipikirkan Novarianto ke depan. Ya. Oke. Dan kita kayaknya nggak punya pemain yang apa ya, mungkin kalau lawan pemain tim yang di bawah kita atau setara gitu berani pegang bola, tapi ketika sudah melawan tim yang secara kualitas di atas gitu kayak lawan Mali, kita untuk memegang bola itu sangat takut ya. Baru kelihatan itu di akhir-akhir babak kedua, justru pertengahan sampai akhir babak kedua baru berani kita agak pegang bola gitu, mulai enak mainnya ya. Tapi kalau babak pertama praktis itu nggak ada, dapat bola seperti ketakutan gitu untuk dapat bola langsung buang, dapat bola langsung ngoper gitu ya. Atau back pass ke belakang selalu begitu apanya kan, tidak ada berani untuk bermain gitu. Tapi kalau di babak kedua udah mulai. Apakah mental? Enggak juga sebenarnya, karena kalau dari sisi mental ya pemain Indonesia masuk lapangan itu nggak takut gitu, nggak takut main ayo gitu. Cuma ketika sudah di lapangan itu secara kualitas memang ketika sudah mentok gitu kan, Nggak tahu berpikir lagi ya. gimana nih caranya nih, back pass balik ke belakang, itu selalu. Tapi di akhir babak kedua itu baru mulai ada yang berani penetrasi, nyorong ya, gitu. Musuh-musuh agak ya. berani dia. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan sama Pak Arianto, apakah mencari pemain baru atau menekankan sama pemain-pemain yang sudah ada sekarang untuk ayo berani sedikit gitu. Bukan soal mental, kalau soal mental kan itu Mali nih ya, runner up Piala Afrika ini kan, itu pun cuma kalah penalti sama Maroko. Gitu. Mainnya masih lebih bagus dia sebenarnya kan. Mali nih takut main masuk, belum main udah gemetar ya kan. Itu langsung 5-0 6-0 itu kalau kayak gitu kan. Ini kan enggak. Fight terus. Berarti kalau buntu dengan strategi yang diterapkan, itu yang lama berpikir kayaknya mungkin Iya, Bang, ya. kayaknya masih ya. Ketika kita misalnya dapat bola nih kan, mau serangan balik nih, tapi kawan kita di depan tuh nggak ada supportnya, jadi mau nggak mau sih dari bawah nih buang jadi bola aja, buang. gitu. Berarti sesuai dengan latihan lah ya mungkin ya kan. Iya. Kalau apa tinggal buang aja lah sana. Kalau tadi gitu kan. posisinya kita oke menang 1-0, buang masih Atau ketika gitu. ketinggalan 1-0 2-0, apa yang dilakukan gitu. Kalau memang efektif, memang serangan baliknya Serangan bagus balik, tuh. ya. Ala-ala Sintayong lah misalnya. Sintayong kan Satu tahu dengan- dia habis ini bola ke sini. Itu Jadi dilatih, ada berhasil. Iya, itu kan pelatihan sebenarnya kan Dilatih. gitu. Tahu dia memang tim Asia ini misalnya bakalan tertekan lawan tim Eropa, tapi kan ada tahu juga cara melepas dari tekanan itu kan ada juga momennya. Jadi inilah mungkin PR Iya. si Nova lah ya. Apa? Itu syukurnya kita masih main di kandang tuh, sempat main di luar kandang Iya, gimana lagi ininya. akan ada atmosfer beda lagi Bang ya, Ya. pasti. Tapi rata-rata kita semua di dalam kandang ini ya. Iya. Iya kan? Semua nggak ada ya. Nih Nanti bulan 9 nanti kan main nih. Tanggal 3 sudah mulai kualifikasi Piala U23. Asia U23 itu di Tuan kandang. rumah kita ya. Sidoarjo ya. Iya, Delta Ini Sidoarjo. Jawa Timur ya. Sidoarjo. Kemudian FIFA Match Matchday day. 2 kali di Bung Tomo Surabaya. Nah itu kan di kandang. Di kandang juga ya. Ya sebenarnya kalau menurutku kita harus banyak latih main di luar nih Bang ya kan. Atau Karena PSSI mencari duit sementara ini kayak Bisa jadi, kayaknya. bisa jadi. Karena ini pasti full. Iya, Full. pasti. Iya. Karena lawan-lawannya semua peserta yang di round 4 ini rata-rata mainnya di luar semua, cuman kita yang main di kandang. Irak, Arab Saudi, orang tuh coba lawan Di luar semua ya? luar kandang. Padahal Arab main di kandang Di sendiri. kandang sendiri. Harusnya Arab nggak usah. Nggak usah ya kan, orang Iya yang persiapkan kalau di Arab kandang. sebenarnya. Orang aku main di kandangku kok kan. Jadi Arab itu sebenarnya mempersiapkan bagaimana mendatangkan penonton ke stadion. Iya, Itu dia. cuman itu kan gitu. Karena yang datang kan menganggap orang Arab dia lebih di atas kan daripada Irak, daripada Atau, Indonesia ya kan. Selalu nggak pernah penuh stadion di Arab Saudi itu. Padahal megah stadionnya ya. Megah, dan kayaknya yang bisa mendatangkan penonton penuh itu cuma Ronaldo kan. Ronaldo kan nggak main nanti. Iya. Nah artinya nanti itulah tantangan bagi Arab Saudi sebenarnya, itu bukan secara teknis kan. Tapi dia main di luar tetap. Nah Indonesia yang harusnya main di luar tapi main di dalam. Jadi ngomong-ngomong U23 udah ada ini Bang. Pemanggilan.
Ini kan mau dekat lagi kan, berarti kan Sama, yang terdekat sampai kan? tadi sore nggak ada. Iya. Belum ada ya sampai Belum ada. sore tadi ya. Dirilis Sampai sama tadi timnas. sore nggak ada secara resmi ya. Secara resmi itu belum ada. Tapi yang beredar nama-nama sudah. Yang beredar nama-nama ya. Sejauh ini 13 kalau nggak salah. 13 ya. Sudah. Ini yang kita tahu 13 itu karena klubnya yang memposting klubnya gitu. Sudah Kami dikonfirmasi, mendapat- bahasanya ya, begitulah katanya. Kami dapat Garuda Calling, pemain kami 2 misalnya. Persib 2. Persi apa Dewa United 3. Bali United katanya. Bali United yang paling banyak. Paling banyak 3. 3 katanya. Paling enggak itu kayaknya pemain-pemain AFF yang kemarin itu aja ini. Iya, tambah Struik lah. Mas Nah. sama apa Ya, mungkin tambah Marcelino Struik. Yang lain. dipanggil lagi. Kayaknya nggak mungkin karena mainnya kan tanggal 3 duluan. Iya. Mainnya Duluan. duluan, Om. Oh iya, dia ke senior ya. Iya, mainnya duluan. Oh, iya, masih nggak Sementara bisa. dia tanggal 3 sampai tanggal 9. Untuk senior mainnya tanggal 5 dan tanggal 10 kan? Kan jumpa. Jumpa. Dan bisa jumpa dia juga. waktunya nggak bisa. Belum lagi nanti jadwal apanya liga nggak ada diliburkan katanya. Jadi nggak bisa panjang TC timnas U23 ini. Oh, nggak bisa panjang Oh, ya. Panjang, nggak dikasih izin sebelum sama ya, klub. sebelumnya. Pantasan lah belum dipanggil nih bang, karena belum ada libur. Begitu nanti H- berapa baru terkumpul. Iya. Tapi kan baru main. Tapi di tanggal 3 dan tanggal 10 kan libur kan kompetisi. Libur Itu kan kalau nggak mau FIFA match Matchday libur. kan. Kalau nggak ya kembali ke zaman era Zaman ke-8 dulu. Indonesia pas FIFA Matchday Liga main. Main. Betul. Cuma di Indonesia Habis itu aja. pemain nggak dikasih keluar kan gitu. Oh berarti belum ada ya Tapi dari kemungkinan Garuda yang kayaknya resmi, pasti ada official yang ya. alumni AFF kemarin itu. Paling nggak ada nama-nama beberapa lah. Kita berharap ada nama-nama baru lah. Ya kan banyak juga pemain kita yang ngebot juga yang nggak Nah, itu dipanggil yang kita harapkan ingin itu prediksi yang ngebot- kemarin ngebot lah. yang Kemarin. Ya Mauro Gilstra katanya sudah hampir dipastikan nggak bisa main. Iya, nggak terkejar. Karena nggak terkejar. Nggak terkejar ya. Pendaftaran itu sudah ditutup katanya. U23 nih. Iya, artinya kan nama itu sebenarnya sudah ada. Garuda Calling itu sebenarnya sudah ada karena sudah didaftarkan namanya. Belum dipublish saja sama kita. dipublish. Ya, Gisla katanya tidak terkejar karena baru minggu inilah akan di apa tuh namanya sidangkan di DPR minggu ini. Minggu ini artinya minggu ke-4 Agustus. Mungkin nggak Ya, terkejar. sampai- inilah ini minggu ini lah ya, terakhir nih kan. Ya, Nah, berarti untuk senior juga tidak terkejar tuh. untuk FIFA Match ini ya. Iya, Miliano, kemudian entah yang berapa lagi yang lain katanya ada 3 kan. Nah, tapi kan untuk senior untuk apa FIFA Match ini kan udah ada Garuda Calling kan, udah jelas kan? Udah dipanggil 27 kan? 27. 27 kan. Kalau menurut Bang Anggus lah dari 27 nih ada nggak apalah ya kita bilang kejutan. Maklok lah paling masuk lagi. Maklok yang dipanggil lagi ya. Kalau yang lain kan memang udah Memang langganan ya. langganan. Cuma nama baru Maklok kayaknya ya. Maklok aja yang baru, yang lain nggak ada kan? Iya, Nggak ada. makluk aja wajah baru arah Wajah semenjak baru Patrick apa? Kluivert nih. Pemain stok lama. Stok lama. Ya kan. Ya kita pun pertama ya Struik nggak ada kita bilang kan. Apakah memang performnya Kalau jelek? string mungkin murni perform ya. Iya. Atau memang kena U23 ini Bang? Lebih dibutuhkan di situ dia daripada FIFA Matchday ini? Enggak juga sih kalau menurut gua. Nggak juga ya. Kalau memang dia memang sangat Dibutuhkan di timnas dibutuhkan di senior, timnas ngapain senior, lagi ya pasti ke main di di ini senior ya, dia. gitu. Pasti main di senior lah. Tapi kan U23 lebih penting ini untuk meloloskan Senior pun kualifikasi. lebih penting lagi maksudnya untuk Senior karir kan dia. Untuk ya, Piala Dunia. untuk Piala Dunia. karirnya. Cuman kan masih FIFA Matchday. Ini kan dari- pemanggilan untuk FIFA Matchday. Iyalah dari FIFA Matchday ini kan nanti akan pemanasan tanda kutip pemanasan untuk ke sana kan. Ibaratnya gini lah, Lamine Yamal pilihannya U23 atau timnas senior. Timnas Gitu lah. senior lah. Ah, itu makanya kalau pasti. turunkan ke U23 kan. Kan nggak mungkin. Yamal tuh Agak untuk turun main di grade-nya. U20 masih bisa. Iya. Tim U19 Spanyol main U19, Yamal main. Nggak mungkin kan. Ya, Marcelino jadi. Marcelino aja di sana, padahal hampir sama usianya kan. Jenner. Nah, Jenner pun katanya akan di Nah, Ivan Jenner mana? U23, cuma belum sembuh juga. Iya. Kemarin Sebenarnya. aku lihat di Utrecht main kan semalam menang Utrecht. Dia sudah di jajaran missing player tapi injury. Injury. Kalau kemarin kan inactive. Nggak, Dia nggak apanya, ini. artinya belum aktif ininya
sebagai anggota skuadnya Utrecht kurasa ya. Nah ini sudah, tapi keterangannya itu cedera. Cedera. Iya, sama-sama pemain Irak tuh. Zidane Iqbal. Zidane Iqbal cedera juga. Cedera. Nah, iya, yang jadi ini Kevin Dix yang dibilang hamstring, ya semalam udah main. Iya. Mana mau cetak gol? Padahal diperkirakan, ini nggak bakalan main nih. Tiba-tiba main juga Main. ya. 20 menitan lalu main 20 juga. menit ke 74 apa masuk kan cukup bagus apanya. Performa ya. Penilaiannya cukup bagus. Kalau masalah cukup bagus, Emil Emil paling bagus. rating tertinggi bang. Ya, 4,8 aku lihat statistiknya dia. 7, berapa gitu. Pokoknya paling tinggi lah antara 4,8. semua gitu. Ya. 4,8 dia. Yang lain 3, 2. Tendakan jarak Dia jauh. untuk nomor Modric 2, nitepisnya. dia pemain man of the match-nya bukan dia, tapi back tengahnya yang di depan dia pas itu 8,2 apa berapa. Dia 7,8 kalau nggak salah. Untuk kiper keren itu. Keren. Iyalah, orang ada satu shape-nya yang bagus nepis Luka tendangan Modric. Luka Modric jarak jauh itu. Iya. Jadi semalam total tendangan Milan ke gawang itu 9 kalau nggak salah. 9. Dia total save terpenting itu, crucial save itu 5. 5. 1 gol. 9-5. 9-5. Yang krusial ya, yang artinya krusial itu tendangan ke gawang yang potensial gol. Gol ya. Beda kan kalau tendangan ke gawang, tendangan biasa aja dapat. Dijangkau agak susah lah gitu. Iya, yang harus buang badan lah istilahnya kalau kiper. Masuk tendangan Modric itu. Apa udah angkat, beberapa pemain Milan udah angkat tangan gitu. Kayak tipikal tendangan dia di Iyalah. Madrid gitu. Syuk gitu. Dapat. Tapi keluar. Ya suatu kebanggaan lah buat kita ya kan bang. Ya, dan Cremonese menang kan. Cremonese menang mengalahkan Kejutan tuh tim promosi AC Milan. Di kandang Milan. Di kandang Milan, San San Siro. Ya, Ya Milan pun memang kayak Milan kita tahu lah kadang-kadang fluktuatif Iya. ya, naik turun Milan performanya. Tapi lah, bagaimanapun itu AC Milan gitu ya kan. Bagaimanapun Mirip-mirip itu AC Milan. Iya, cuma Kayak MU. janganlah. Itu pembelaan. Kalau itu pembelaan. Ya, iya betul juga kayak MU. Misalnya ada Iya. tim papan bawah ya kan menang sama MU. Walaupun MU-nya papan bawah juga gitu kan. Walaupun Cuma kalau MU-nya MU bang, papan bawah menang, udah biasanya. Yang MU menang orang bingung sekarang. Kalau Milan kan nggak belum sampai segitunya gitu. seri sebenarnya. Kalau pulang seri. Sempat Belum menang. seri, udah bakalan menang tiba-tiba seri. Aduh. Kayaknya deg-degannya Aldo Davis sekarang ya. Harus mau menang tuh kayaknya sulit. Sulit kayaknya ya. Butuh kesabaran lah dan ikhlasan aja lah kalian nih. Emil. Ya tapi dengan performa Emil yang seperti ini ya kita merasa agak nyaman sedikit lah di depan gawang itu ada agak nyaman, kipernya jago dan seperti itu kan. Orang mau mikir, Iya kalau Emil kipernya kiper jago ada rasa percaya diri juga untuk para Back-backnya. back di depannya kan. Iya. Oh jago kok kiper kami katanya kan. Yang penting nggak calus ini kata. Yang penting yang terbuka kali amannya ini katanya. Yang penting jangan 1 lawan 1 nggak gol ini kan gitu kan. Makanya mereka mencegah supaya jangan itu. Tapi Pais nggak dipanggil ya? Paes enggak, Paes cedera. Cedera, ya. Paes yang betul-betul cedera panjang 7 minggu. 7 minggu ya. Ya. Berarti kalau nanti di round 4 Round 4 kemungkinan Mungkin udah bisa ini ya. dapat. Ya, ini 7 minggu terhitung minggu lalu. minggu lalu ya. Berarti- Berarti 2 bulan juga bang. Ya bulan Bulan pas setengah pas lah bulan 10 lah Pas dia bulan baru. 10 itu. Mungkin sekelas Paes tetap akan dipanggil walaupun baru pulih cedera ya. Dan ini kayaknya yang jadi pilihan utama sekarang Emil. Emil ya. Bukan Nadio ya. Mau lah. Ya enggak lah, Oh, pasti ada Nadio, ada Ari kan, Hernando kan. 3 ini panggilnya ya, kiper. tanpa mengecilkan itulah ya kan Nadio dan Hernando Ari ya mereka memang kiper utama di Liga Indonesia, tapi kalau dibandingkan yang satu baru lawan AC Milan, yang satu lagi lawan Dewa, lawan apa misalnya kan jauh kan. Ya, secara apa yang satu menahan tendangan Luka Modric, yang satu menahan tendangan siapa ya, Luka Modric ya. Walaupun Luka Modric itu sudah tua, tapi bagaimana ya kalau kita bilang lah kalau kita main ya kan mantan pemain itu kan tendangan yang ngeri, mantan pemain ya nggak main lagi. Nah ini masih main tuh. masih main di AC Milan mainnya dan dia mendapatkan Ballon d'Or dan dengan nama yang segitu besar gitu ya kan ya dia bisa menahan itu Luar biasa. luar biasa. Ya mungkin kan
Nadio sama Hernando nahan Boas kan masih main ini. Aku tengok Lena masih ada bos. Tengok 39 Pak paling besar Pak paling banyak umurnya Pak aku kan. Di ini kan di Liga 2 ya. Persipura kan? Persipura. Iya. Persipura. Si main dia ya. Dia main. Balanya udah bagus, udah enggak terlalu buntal lagi. Iya. Enggak terlalu buntal lagi. Udah kondisi lagi dia merasa. Kemarin pas terakhir kan dia membantu Persipura supaya nggak degradasi. Buntal badannya. Iya. Yang tadi panggil itu ya. Tapi masih payah ngambil bola dari kakinya. Itulah beda pemain legend tuh. Ya sekarang karena memang mungkin dimohonkan dia main lagi lah, dia masih bisa. Jadi leader mungkin kan. Kondisi lagi dia, nampak badannya nggak terlalu. Nggak kayak utuh ya. Siapa itu? Mak Boas, bulat Pak pikirkan. Tapi cepat kali ya, maaf ya, orang timur cepat kali badannya besar-besar kali ya. Ya karena setelah tidak tidak main. Kalau main itu kan latihan pagi sore Pak kan. Pagi sore latihan, terus kemudian ke gym, kemudian makan dijaga. Setelah nggak main. Kalau ini nggak makannya nggak dijaga. Kalau kayak Utuh kan mesti ngelatih pagi sore ngelatih dia. Sekali aja. Itu pun nggak nggak rutin kayak dulu lah ya. Intensitasnya nggak kayak dia latihannya paling lari, paling apa kan nggak, fisiknya itu nggak ini sekali gitu. Kapan teringat aja ya kan. Kapan teringat? Ya coba lo tengok pemain luar negeri pun sama juga. Wayne Rooney, siapa Schneider, hancur kan Nasri. Orang kan bandingkan sama Ronaldo kok bisa gini badannya? Ya Ronaldo kan masih main. Iya kan? Masih latihan. Ikutin program pelatihnya juga. Masih seperti itu. Nah, yang kalau mau bandingkan sama David Beckham. Ya, Beckham masih bagus badan. Bukan bandingkan sama Ronaldo. Ronaldo bukan bandingkan. Ibra kan masih main belakang-belakangan nih. Beckham kan udah lama pensiun. Kalau Beckham kan udah 2 tahun yang lalu lah udah pensiun lagi. Iya. Udah naik nih berat badannya, cuman masih rata juga beratnya. Bedanya kedua siapa namanya? Ibrahimovic. Itu pelatih karate. Selain bola ada olahraga lain dia gitu. Sudah bandingkan juga. Kalau Beckham. Yang gaya apa namanya ya? Yang memang head on dia. Iya. Yang hidupnya itu memang ya mewah. Mana-mana. Tapi dia mungkin tetap menjaga kebugarannya dan orang nggak tahu kan. Ya, mungkin karena pengaruh juga endorse juga. Kalau badannya buntal nggak bakalan. Ya, mungkin ke situ, Pakaian dalamnya segala macam. Nggak bisa lagi dia buka baju cuma pakai sempak. Tengok orang apa badan pakai sempak. Kalau perut buncit kan belipat. Apanya itu, Pak? Talinya itu kan berlipat, kan jelek, kan harus daerah. Itulah nanti disebarkan nanti di mana-mana ke negara kan malu juga. Iklan apa? CK dia ya? Iya, CK. Kevin Clean. Oh, dia kayak gitu, pakai sempong. Kalau buntal badan kayak Wayne Rooney apa? Pakai kaos aja bisa ganting gitu. Pakai kaos aja bisa ganting. Beda auranya sama orang lah. Itu perbandingannya. Tapi balik ke Emil lah, ini bandingkan sama Becker tadi, ya gitu juga. Aku kemarin kan lihat ini ya postingannya di YouTube lah, potongan-potongan dia mencet itu melakukan save itu. Ya kalau yang dari Indonesia kadang lucu-lucu apanya. Gerakannya gitu. Bukan lucu-lucu komennya. Komentarnya yang tidak membahas teknis apa enggak ya, yang lain-lain dibahas. Dibahasnya bapaknya dulu ya kan. Oh inilah bapaknya nih. Kalau kayak gini masih bisa nggak masuk timnas Italia? Kadang lawak-lawak ya kan. Biarlah yang kurang paham. Ya, tapi kalau dari sisi itu ya juga sih. Dulu kan banyak orang bilang ngapain lagi Emil, kita kan ada Martin Paes. Sekarang itu udah terbukti bahwa naturalisasi Emil itu tepat sekali kan. Benar. Apalagi pas momen ini lagi cedera pula Martin Paes. Iya, satu Martin Paes lagi cedera, kedua dia top formnya masih sebagai seorang kiper masih di atas. Peaknya itu masih tinggi kan. Masih tinggi. Justru sekarang aku rasa peaknya. Karena dia sebelumnya kan main di klub besar tapi nggak main. Ya, jarang-jarang. Itu kan mental kena duduk aja kan. Nah ini di klub memang klub yang baru naik ke divisi tapi kiper utama.
Dan mengangkat pula dan dok kan. mengangkat ya. Justru sekarang dia kalau untuk seorang penjaga gawang atau seorang back di klub seperti inilah moment of truth dia. Betul. Pembuktian dia. Betul. 9 kali digas. Cuma 1 yang masuk. Kan orang bisa ini untuk 2-3 tahun ke depan siapa tahu dia ambil klub yang lebih besar. Pokoknya satu musim ini aja konsisten aja dia main terus, pasti dilihat. nggak ada cedera, nggak ada segala macam. Bisa jadi naik pindah ke klub yang papan tengah lagi. Dulu Pandasar sebelum ke MU di Fulham. Kena terbuang dari Jupe. Ya. Oh. Ya kan, masuk di Fulham gila. Itulah dia ambil Jupe. Ambil MU. Ini pun Emil bisa jadi balik lagi ke Juve. Ya, betul. Ya. Kalau kiper yang bagus Juventusnya Ya, agak menyalah ya kan. mirip. ya dulu kan Blunder. masuk Sampdoria kan dia Iya. naik daun itu kan ketika dia di Sampdoria. Ya. Sampdoria bagus main terus ya kan. Nah, belilah sama Inter. Iya. Dia pun Zaman mau. Inter. Padahal Sampdoria yang konstan ya kan. Sebenarnya salah betul ya kemarin. Karena dengan degradasi. Ya. Tapi kan terus menerus dia di situ dibombardir, diserang terus kan. Tapi itu dia kan. Itu pembuktian dia di situ. Di Cremonese ini gitu seperti itu juga sekarang terulang. Semoga stabil lah main dia ya kan. Konsisten. Nggak ada kan. cedera, aman. Aman jadi menaikkan juga kan Ya, nilainya. karena sangat penting dia sekarang krusial di tengah cederanya Martin Pas nih. betul. Bayangin kalau Pas cedera dia juga cedera. Habis. Indonesia mau main di round 4. Iya. Kalau di FIFA match dia oke nggak apa-apa. Di round 4 nantilah. Oh, di round Pasti. 4 ini yang penting ini. Ini ya. 6 Mental poin yang menuju Piala main ini Dunia. yang perlu ya kan gitu. Kiper yang bisa memotong bola nanti ya. Betul. Berani memotong bola dengan teknik ini, dengan postur yang juga Ya pas sangat pas gitu. Ideal lah untuk Ideal. untuk seorang kiper ya. goalkeeper kan. Jejes kalah tuh Sassuolo tapi James masih belum main. belum main kan. Tapi di line up ada Bang ya? Line up ada. Line up ada ya. Belum diturunkan ya. Belum. Nggak tahu juga kenapa. Kenapa disimpan deh ya? Ya. Harusnya kalau dia main kan bisa nahan gempurannya Kevin De Bruyne. Mungkin dia belum siap karena lawannya Napoli. Napoli ya. Tapi ya nggak tahu juga kita pelatih Sassuolo ini. Iya. Ya bagaimanapun lawan siapapun Sassuolo itu tetap akan di bawah. Betul. Gitu loh. Iya. Karena dia orang istilahnya pendatang baru, ya kan, tim yang juga tidak terlalu Punya histori jor-joran. besar lah. Iya, tidak punya histori dan tidak jor-joran Jor-joran membeli double pemain pemain, kayak kan. Como kan. Kalau Como kan jor-joran membeli pemain, jadi dia punya harapan untuk bisa mengimbangi lah setidaknya. Ini kan dia nggak jor-joran. Nggak Pemainnya pun harga mediocre semua kan, nggak ada yang price-nya terlalu Tinggi betul. Ya artinya kenapa dia tidak diturunkan gitu? Apa yang membuat dia tidak siap? Atau mungkin karena secara fisik masih belum siap, kita belum tahu lah. Tapi kalau dia disimpan, fisiknya sudah siap tapi disimpan, itu kayaknya agak aneh juga. Gitu. Atau karena baru bergabung nih Bang. Jadi pertandingan perdana ya sebelum dicoba lah. Tapi kalau secara skill atau secara apa, dia layak di situ Bang, di inti itu. Lah itu kan Saingannya siapa situ? nggak ada, bukan ada nama-nama besar, nama-nama biasa sih. Dan secara price di bawah dia juga itu. Dua back tengah yang sekarang bermain itu harganya di bawah Jaijs dua-duanya. Makanya apakah strategi pelatih? Nggak Wah, tahu juga apa nih. sih pertama kok strategi apa? Strategi nyimpan, belum percaya sama JIJ kali. Oh, Kalau belum percaya, mungkin. Bukan strategi nyimpan, belum percaya mungkin. Atau memang kondisi fisiknya masih belum 100% ini. Karena kan Kalau fisik kayaknya aman-aman aja sebenarnya. Mau udah datang berarti udah siap main gitu kan. Iya. Nggak ada. Terus pun dia waktu pas pramusim juga nggak dimainkan juga. Terus Copa juga nggak dimainkan juga. Harusnya pramusim udah dia main sekali di Sassuolo ya Bang. di Sassuolo. Usaha Solo main deh. Jadi dia datang hari pertama kan langsung 2 hari setelah dia datang pertama itu kan main pramusim. Yang pramusim kedua dia sebelum Copa dia main babak kedua dia masuk. Itulah debutnya untuk Sassuolo. Tapi kan ajangnya tidak resmi. Iya. Iya. Ketika masuk ajang resmi Copa dia nggak main.
pertandingan pertama Serie A dia juga nggak main. Artinya dia sudah melewatkan 2 pertandingan resmi. Makanya Sassuolo. statistik dia di Sassuolo belum ada sama sekali, Belum kosong. ada, masih kosong. Ya kita lihat lah Semoga minggu lah depan pekan, mana tahu pekan ini ya, pekan ini. diturunkan dia. Karena kita butuh juga dia jam terbangnya main-main terus kan gitu. butuh. Penasaran Jangan juga main di klub sama Sassuolo itu masa nggak dia pun disadangkan kan gitu. Padahal udah harganya udah tinggi juga tuh. Harganya tinggi, 4 lumayan. tahun lagi. Kontrak 4 tahun 4 Bang, kan? tahun. Makanya kan tidak masuk akal kalau memang dia dibeli hanya untuk ditempatkan Jadi di bawah pemain cadangan. pelapis. Atau memang karena usianya masih muda, ya dilihat dulu pelan-pelan karena dia jangka panjang mungkin ya. Karena 4 tahun. 4 tahun soalnya. 4 Berarti tahun kan ada harapan mereka tuh sama si Iya, Jaya kan bukan gitu. setahun kan. Heeh. Malah yang mengkhawatirkan itu kan sebenarnya Emil kan. Emil itu kan cuma dipinjamkan Dipinjamkan itu ke Mones dari Como 1 tahun Khusus dengan dengan opsi pembelian. pembelian Iya. opsi ya. Ya kalau 3 pertandingan konsisten gini bisa jual mahal Emil ya kan Iya, gitu. aku sini aja. Oh, iya. Itu serang lah, aku mau balik. Kalau mau nggak permanenkan aku balik nih cepat. Tapi kadang-kadang apa klub itu ini juga loh. Kalau pemain yang dipinjamkan itu bagus, yang mau jual mahal itu bukan pemainnya, Bukan. klub asalnya. klub asal. Kayak MU lah misalnya. Untuk Anthony. Iya. Anthony kan main bagus di Ba- Betis kan. Ya sekarang kan masa peminjaman habis, dia balik ke MU. Balik ke MU mau dibeli Betis. Sekian harganya Iya. kata MU. Dinaik kan, mau Mau enggak, kali enggak. kata Betis kan. Akhirnya Anthony nggak main-main sampai hari ini. Masih digantung. Anthony, si Jadon Sancho. Ada beberapa orang tuh, ada 4 orang kalau nggak salah aku. 4 orang. Itu digantung nasibnya. Si Amorim bilang kalau orang itu belum jelas mau kemana, nggak akan kumainkan kan. Alamak, hancur. Kasihan jadi. Anthony paling sial tuh. Main bagus kemarin balik ke MU. Mau dibeli sama Betis karena Betis orang sama dia kan. Iya. Sekian kata MU. Mahal Pak. Nggak bisa turun lagi, nggak bisa. Salah nih gua kan. Aku tak apa aku keluarkan skillku kata Antonia kan jadi tergantung aku gini. Langsung naik performa Real Betis memang masuk iya. gasing ini. Masuk papan tengah ya, papan tengah apa papan atas ya? Papan atas kayaknya. Betis. Yang lain Bang, Kevin Dix main tadi ya. Kevin Dix main menit Dibilang 70 cedera. gitu Haye nggak ini disangka. enggak, belum jelas ini Tom Haye ini. Tom Haye yang belum jelas. Belum Ada mau ada bilang ya? mau ke Persib pula. Hah? Persib. Ke Persib. Udah main Liga masih bisa beli ini? Bisa. Oh, Liga Indonesia bisa aja ya. Enggak, sampai September atau Oktober gitu masih bisa Oh, masuk. bursa So transfer ya apa? seperti dia kemarin kan waktu di Almere City kan. Almere City kan dia main setelah era divisi main 5 pertandingan kalau nggak Baru salah. masuk deh ya? Baru masuk dia. Tapi Thomas ini buat kejutan-kejutan aja nih kadang-kadang. Iya nggak ngerti kita kenapa dia selalu telat-telat gini. Dan ini bukan pertama kali terjadi loh. Ternyata sebelum dia masuk timnas Indonesia mungkin karena dia bukan pemain timnas Iya. kita nggak Nggak pantau nggak ini ya. ya gini terus gitu loh. Dia kurang sedih sendiri yang mau begini gua rasa. Iya, nah sekarang mungkin bedanya karena dia sudah umur 30, orang nggak ini lagi. Jadi dia dari Nakbreda ke Heerenveen itu telat juga. Udah 5 kali pertandingan Heerenveen bermain, baru dia masuk. Ya cuma kan waktu itu umur dia masih 26, 25, 26 masih jago-jagonya kan, masih julukan Si El gacor-gacor Profesor lah. itu kan di situ kan. Ya orang nampung gitu. Ya kalau sekarang umurnya 30 tuh. Dengan masih dengan apa yang sama, kecenderungan yang sama, ya mungkin orang malas. Betul. Tapi ya kita doakan secepatnya lah Ya, ini dapat kan klub sudah main semua kan, Perancis sudah main, Jerman sudah main, Belanda udah main. Belanda udah sudah main, semua udah main kan. Padahal diisukan ke Prancis katanya. Kan? Tadinya diusulkan Perancis, ya, nggak tahu juga sampai hari ini nggak ada. Nah, isu terbaru kedua dia ke Asia Tenggara kan. Ke Dua- Arab itu katanya Bang. Ke Arab satu, ke Asia Tenggara. dua. Yang Asia Tenggara itu Bangkok Thailand kayaknya. Bangkok United atau Persib. Nah, inilah nggak tahulah kita. Mudah-mudahan janganlah. Persib. Janganlah. Thomas itu masih layak main di sana. Masih 30 loh, Iya. masih banyak. 4 tahun lagi tuh bisa dia main di sana. Benar. Nantilah Dan secara
kualitas dia masih Masih. hebat, masih bagus kan. Lain kalau performanya itu menurun drastis kayak Struijk misalnya, atau memang sudah senior kayak Jordi Amat gitu. Ya. Jordi Amat pun senior gitu, masuk Makin Liga gacor Indonesia ya. super dia. Iya. Payah kali lewat. Iya kan? Si Liga Indonesia. Iya, duet sama Rizky Ridho dia kan. Oh, tandem berdua sama Tandem. Rizky Ridho. Peringkat 1 juga Persija. Dua. Ya. Sekarang 2 ya? Dua. Berkultik semen 2. Dia siapa dulu masih Ronaldo pun dilawannya dulu kan, Itu zaman makanya. dia berjumpa sama Ronaldo, jumpa bernama Kulipet kan. Kelihatan sama. Nah itu kalau kayak Tom Haye, kalau kayak Jordi oke lah, udah 35, 35 mau 36, udah kemanapun ya terserah lah. Makanya dia nggak bisa ke liga yang ketat-ketat kali strikernya, Wak. Iya. Cengap kan, kalau Liga Indonesia kan masih bisa dihitungin ya, ke kanan kau nih Makanya geraknya. yang kau hadapin striker dari Brazil. Paling mentoknya paling jago dari Brazil. Brazil pun kan bukan Brazilnya kan. bukan sebangsa Asal Brazil aja. Palmeiras dan Sao Paulo kan enggak. Ya, entah liga berapa lah. Kita review sedikit, Bang. Back yang pasti dipanggil Jai, Abner, Hilgers, Ilke, Rizky Ridho, Jordi Jordi Amat. 5. Jordi Amat ya. Itu juga ya. Tetap 5. Nggak ada perubahan ya. Enggak Nggak ada perubahan, nggak ada penambahan ya. ada kayaknya. Nggak ada ya. Elkan Bagot nggak ada nih Kan ya. Bagot enggak masuk. Nggak masuk ya. Elkan berapa sih umurnya? Masuk. 21. 21. 122. Dia seumuran sama Marcelino. iya sama Marcelino. sama Ivar sama apa. Berarti ada kemungkinan bisa ke U23 ya? Masih ada kemungkinan berarti kan? Masih ada sebenarnya. Kalau masih dia ada. mau. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Kalau Hafnar kan nggak mau. Hafnar Nggak mau di 23 kan? Enggak, ada dibuatnya di story-nya. Saya bukan pemain U23 kata. Oh iya. Iyalah. Tapi emang iyalah. Memang Kalau dia betul. masa main lagi di 23 coba. Dia main di era divisi, udah main pemain utama, pemain inti kan di Fortuna Sittard kan dia Udah masuk inti line up. Pemain inti main 90 menit kemarin. Masa main di 23 lagi. Kecuali Piala Dunia U23 Nah, mungkin masih Levelnya bisa. udah Piala Dunia, Piala Asia Atau Piala Asia langsung udah masuk, kemungkinan masih mau dia kan gitu. minta tolong bantu PSSI, Iya, saya karena- membantu PSSI. Bisa. Nah kan udah lain apanya kan gitu. Bek kiri Arhan nggak ada ya. Enggak. Arhan nggak dipanggil ya, Arhan bisa nggak dipanggil ya. Di situ masih ada Verdong, ada Dem James ya. Dan James dan ada Nathan Cho. Sen Patinama ya. Sen Patinama. Sen Patinama masih ada di situ ya. Iya. Pemain abroad semuanya. Pemain Di abroad kiri di situ pemain ya. abroad semua. Sen Patinama ini pun main gacor juga sekarang ada ya. Ya, semuanya ini pemain inti semua dan main full 90 menit semua. Ini pasti bingung nih siapa. Si Kluivert. Bingung. Ya. Nah, bedanya si Verdong itu main Nijmegen sekarang. Dia pemain back tengah. Back tengah sebelah kiri. Posisinya si Hafnar. Cuma Hafnar main di posisi yang sama. Iya gacor juga main di Fortuna. Makanya Kluivert agak gini siapa? Musera nih di bawah nih Musera nih. kan. Iya. Kalau kiri itu full main semua. Bedanya dia mungkin saya satu main di liga top, satunya lagi agak di bawah kan. Dia kan di Willem 2 ya si Nathan Cho. Dia main inti back kiri. Menang pula 1-0. Menang semalam. Si apa juga main inti di Buriram kan. Klub paling top di Thailand kan itu Buriram. Nathan Cho kan masih bisa digeser ke tengah. Ya, cuma di tengah kan ada Tom Haye dan J. Lopez. Ya maksudnya backup itu. Nah, Pelopesi sekali main sekali tidak. Semalam nggak main. Main pertama main. Apa cedera? Enggak. Cuma gue cadangan duduk. Terduduk. Waktu dia main tuh bagus nggak bang? Bagus. Tapi cadangan ya? Apakah disimpan? Rotasi barangkali atau tidak. Ya kalau pelatih kan melihat kesiapan pemain di latihan kan. Iya, betul. Ya, kecuali memang dia sudah level-level
maestro top ya, itu mau jalan-jalan aja dia di latihan tetap aja dipakai. Kayak Messi. Enggak, Messi gila kalau latihannya. Ronaldinho dulu ya. Ronaldinho datang ke apa pun pakai piyama. Baru bangun tidur. Jalan-jalan aja Bang. Bisa main. Ronaldo pun gitu, Ronaldo botak kan. Ya. Yang parah kali siapa itu? Adriano sekarang ya. Adriano. Waduh. Nah, kayak gitulah pemain dia. Adriano, Mutu. Adrian Mutu ya. Adrian Mutu. Kasus ya kan? Kasus. Lagi. Back kiri itu ya. Back kiri. Pening Kluivert. Back kanan. Back kanan. Kevin Dix. Sandy Walsh. Agak Yance Itu Yakup kan kemarin ada kan? panggil ya kan? Yance sama Yakup kan dua-dua panggil. ada. Baru cetak gol juga siapa? Cuma kalau bandingkan kiri dan kanan, ini agak jomplang. Agak jomplang ya. Kiri ini kuat betul nih. Kanan mungkin Kevin Dix main di Borussia Mönchengladbach, bukan bek kanan. Enggak. Bek tengah. Bek tengah ada kan? Iya. Di timnas pasti bek kanan itu, nggak mungkin dia sama Jai, sama Misilgers. Bisa jadi. Lebih bagus dia Bingung main. lah. Lebih bagus dia mainnya. Sama kayak Sandy Walsh pun letak di tengah pun bagus dia main. Atau Misilgers Lu main Kevin Dix. main di Mönchengladbach bagus loh sebagai bek tengah. Liga Jerman, Bundesliga loh itu. Dan dia, aku lihat berapa kali cuplikan, dia pengatur serangan, Wak. Kayak mana kita Jai yang dapat bola bebas kembali, dia itu yang kontrol tuh. Luar biasa. Bisa juga itu dicoba sama Patrick Kluivert nih, Jai sama Kevin coba. Belum pernah soalnya kan. Ya, di sini nanti Simpan ya. lah dulu Messi atau Messi digeser lah ke bek kanan dia. Coba Bisa. eksperimen baru lah. Si Thomas yang di kanan ya. Ya, mengorbankan Rizky Ridho kan, begitu kan? Rizky Ridho yang nggak main pasti. Kayaknya ngorbankan Rizky Ridho berarti kan? Iya kan, tapi kita mau ngetes si Kevin Dix nih. Untuk Sandy Walsh yang di kanan, berarti yang wingnya. Iya. Ya banyak sih pilihan. Kalau antara back itu pokoknya barisan belakang, kanan, kiri, tengah itu banyak pilihan dia. Banyak pilihan. Yang sedikit pilihan ke depan gitu. Ya. Depan betul. Tengah pun kreator pun dikit. Tengah pun sedikit. Kalau Tom Haye nggak ada. Nggak ada. Siapa Habis. yang bisa segitu tenangnya megang bola gitu? Beckham. Betul. Beckham. Enggak, Beckham tuh bukan tipe Tom Haye, bukan tipe Beckham itu playmaker. tipe pendobrak. Iya. Marcelino lah, tipe-tipe gitu juga nya. Kalau di Avengers ya kan, dia itu Spiderman-nya. Ngurusin. Si lasak-lasak. Lasak sana, lasak sini, terbang sana, terbang sini kan. Apa pengacau aja gitu. Coba fokus orang aja, konsentrasi aja. Di MCU kan, di Avengers itu kan. Spiderman gitu Spiderman kan. ya. Lompat sana, lompat sini. Buat rusuh sana, tarik sana, tarik sini. Gitu kan. Dia nggak tipikalnya Captain America, nggak. Ya, pengacur. Nggak tipikalnya Iron Man, nggak. Tahu-tahu udah terkapar aja. Enggak lah. Itu Beckham Putra. Ya, sosok Haye itu belum ada yang menyerupai. Tapi jauh lah Mungkin sedikit ininya. Ya Maklok Mungkin satu ini kan memang setipikal dia sama Tom Haye, tapi secara kualitas kan udah agak jomplang kan. Walaupun tuanya sama 30. Maklok lebih kayaknya ya, 32 kayaknya. 32 kayak Maklok. 32. Yang tertua kita kan Lili Pali dipanggil lagi 37 38 ya Lili Pali. Dipanggil. Nah, Orat Mangun masuk lagi. Pak Aji akhirnya masuk lagi. Terus itu tengah tadi masih ada Ricky Kambuaya. Ada Ricky. Ivan Jenner yang minusnya nggak dipanggil ya. Ya, untuk FIFA Matchday nggak dipanggil, tapi Sumarji bilang dia untuk U23. Cuma aku rada ragu juga karena lihat sejarah apa dia, sejarah apa namanya ya, catatan medisnya kan masih injury, masih cedera ya. Masih cedera sekarang. Masih perawatan mungkin ya. David Beckham dipanggil. Masuk David Beckham kan? Masuk ya. David Beckham Putra. David Beckham Putra. David Beckham lah kita bilang putra nanti. David Beckham. Beckham aja Beckham. Beckham. Jadi biar penasaran panggilannya tapi dulu mak
betul ini namanya Endo Beckham. betul lah Beckham. Iya, tukar baju jadi. Biar baju jadinya penasaran. Beckham Dan kapan tadi lagi? posting Indonesia-nya Beckham Iya. versi Indonesia. Nah, Ini benar nama kamu Beckham. Siapa yang bilang kemarin? Endo. Endo. Endo, Iya, Endo, Endo. Iya, kan langsung diceritain si apanya Beckham ya. Beckham. Jadi gimana waktu pas kok bisa tukaran jersey? Ya waktu pas sebelum bawa pertama dia ngomong sama saya. Nanya, "Memang betul nama kamu?" "Yes, betul nama saya." Bilang, "Oh ya nanti saya tukar baju ya." Babak kedua ya katanya. Tapi saya jangan yang ini bajunya, saya pengen baju yang tangan panjang nanti aja ya pas babak kedua. Jadi kasih baju yang pendek dia kayak si siapanya pengen baju yang tangan panjang, Si dia Endo. pengennya dapat baju yang tangan panjang, Karena- long sleeve. karena Jarang timnas pakai baju gini kan. Bukan, tapi Beckham kan baju tangan panjang rata-rata. Dah lah, Beckham kan sering pakai baju tangan panjang dah, pada tangan pendek. Ya, makanya dikasihnya baju yang tangan pendek tuh sama si Indonya. Gak dikasihnya baju tangan panjang karena dia pengen dapat baju timnasnya yang tangan panjangnya. Oh, baju itu untuk dia. Baju itu untuk dia. Makanya tukarannya setelah babak kedua. Endo pun berpikir ya nggak dapat Beckham asli, Beckham palsu, Iya. nggak apa-apa lah. Beckham malah Indonesia katanya. Alah. Beckham siapa lagi? Untuk Sayu. lucu-lucuan dia men kalau di fotonya nih. Ha nih. Iya itu nih, dah. gitu kan. Untuk meme-meme dia. Rambut sama kok. Oh, Beckham lah. Egi panggil lagi ya. Egi panggil lagi. Sayuri bersaudara. Saudara. Sadil nggak panggil ya. Fadil yang nggak. Padahal Sadil tuh lagi performnya lagi bagus kayaknya bang ya. Hmm. Apa kaos kakinya nggak suka Patrick Kluivert? Dong sampai sini pakai kaos kaki selalu kan? Enggak juga, mungkin nanti aja sering waktu nanti ada yang ini pasti dapat kesempatan juga tuh. Sadil memang dia tengok di Persib main lawan ini melawan Striker Persija. siapa saja? Striker. Oke, cara kan nggak pakai kan? Enggak. Si Ramadan Sananta, Aji, Siapa? Orat Mangun, Oh, Ratmangun. Marcelino, Beckham, Marcelino, sama si siapa? Lili Pali. Ini paling betul. Lili Pali. Sananta sekarang sedang Lagi gacor juga katanya gacor-gacornya ya. di Liga Malaysia. Betul. Untuk pertama kalinya tim Brunei masuk papan tengah. Papan tengah ya. berkat Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta. Papan tengah. Nomor 8. biasa paling bawah terus. Peringkat Brunei deh. 13. Kan mereka 13 atau 12 ya Liga Malaysia ya. Dia kayaknya peringkat 7 atau 8 sekarang Sekarang ya. di PMM. Yalah. Jadi 3 kali main, 1 kali seri, 1 kali menang, 1 kali kalah. Adil ya. 3 kali ya. Dan Tuh, cepat lah Sananta poinnya ya. nyetak 2 gol, 2 assist. Udah. 2 gol 2 assist ya. Yalah, semoga apalah ya. Berapa ini kan udah mulai agak tersampingkan dia ya kan. Cepat tahu dari situ nanti Ya. naik-naik pindah Naik ke klub GDT Selangor, kan, masa ya. GDT dulu Selangor. Selangor aja dulu. Dia mana tahu Sabah, C atau apa Diambil dulu. Liga Thailand ya kan. Iya, Balik Liga lagi Thailand. Indonesia hancur. Hancur lagi. Main Persis Solo dia. Tapi rata-rata kita pemain yang sudah pindah-pindah klub nih kagak, apalagi main di luar bang ya. Agak mulai-mulai ini ya, mulai-mulai menemukan jati dirinya lagi ya. Ya. Kayak Sen Patinama yang selama ini tak pernah turun. Sebenarnya karena kesempatan main aja ya, Iya. kurang. Kalau San- sering dimainkan pasti pede-pede aja. Betul. Ya, karena pada dasarnya orang tuh punya pengalaman yang bagus sebenarnya kan waktu junior itu. Udah turun ke bawah lagi. Sorry salah kita. Turun lagi, Turun. Memang balik ke bawah. balik bawah. Ya, berapa kali main? 3 kali main. Udah kan? 3 salahku. 2 semalam kalah rupanya. Nggak menang. Di PMM. Udah minus 8. Peringkat berapa dia bang? 13. Terakhir paling bawah. Iya, di bawah Penang. Belum ada menang. Belum ada menang ternyata. Jadi yang dia nyetak sekali gol tuh? seri aja ya. Dia nyetak gol pas 5-2. imbang. Oh, pasti imbang ya. Lawan PD apa nih? PDRM. Apalah PDRM nih. Nah, nyetak gol 1. Sandy Walsh inti bang main di Thailand. Sandy Walsh kemarin terakhir di Piala Thailand ya, Piala Raja Thailand dia inti. Tapi main di Liganya? di Liga belum main justru. Belum main malahan dia. Dia satu klub sama siapa? Sama Sisin. Patinama di kiri, dia di kanan.
Kalian ini pinter nih, mungkin mau cari apa juga nih. Mata-matai dua ini. Kalah tolak semalam rupanya lawan Terengganu. Apa? Iya. Main dia bang? Hah? Main si Ramadan? Nggak tahu nih, nggak ada line up-nya. Main Oh. inti. Nggak support. Terengganu FC. Sebelumnya lawan Selangor kalah juga 3-0. Non Selangor ya. Perkembangan apa? Apa abot kita nih bang? Apa naturalisasi nih? Naturalisasi Miliano kabarnya semakin dekat. Semakin dekat apa Semakin nih? dekat. Tapi udah liburan ke Indonesia katanya. Ya, udah diposting Erick Thohir. Cuma belum foto salaman. Cuma dia sudah diposting Erick Thohir justru video yang dibikin untuk dia. Video dibikin untuk dia. Iya. Maksudnya? Membahas soal Depok. Oh. Belanda Depok gitu ya. Jadi sejarah Depok gitu kan. Sejarah Depok dibahas lah Setelah rupanya dia dibuat di satu konten video, dan itu ditayangkan sama Erick Thohir di di akun pribadi dia. Jadi di Depok itu ada ada 9 keluarga Belanda gitu ya. Nama-nama Belanda itu 9 keluarga yang keturunannya sampai sekarang masih tinggal di Depok. Termasuk Ada keluarga keturunan Jonathan. rajanya ya bang? Iya. Raja-raja Belanda itu ya? Raja Belanda zaman dulu ya, kalau Belanda, pemerintahan Belanda dari keluarga kerajaan Belanda. Nah itu meninggalkan 9 keluarga di situ, 9 nama keluarga, termasuk nama Jonathans itu macam marga berarti? marga kayak nama keluarga lah, nama nenek moyang mereka dulu lah, Jonathans gitu. Berarti yang kalau ada bule yang Belanda Jonathans berarti Ya dari termasuk sana. Belanda Depok lah itu. Depok lah ya. Masuk ada rangkaian apa lah ya keluarganya ya. Ya, makanya keluarga si Miliano masih di situ sekarang. Bule Dan- Depok ya. Bule Depok, dan dia ngomongnya, gue anak sini bang, katanya. Pandai dia ngetikkan itu gitu. Nah, kalau dia masih sangat dekat lah, nggak bisa diklaim sama Malaysia lah. Ya, udah pasti ya kan. Nggak bisa diejek Malaysia, pemain apa itu, salam bela. nggak kayak kami katanya, ya kan. Enggak kayak yang ini ya, baru-baru ini Malaysia keceplosan kakek buyut katanya, keturunan dari Dia bilang buyutnya. kakek buyut katanya. Turunan berapa Nggak dong? boleh. Habis itu dia klarifikasi lagi, Kakek. itu salah transkrip, translate-nya katanya. Betul, itu kakek, bukan kakek buyut. Karena kalau kakek kita bisa ngambil Hinoki kan, Iya betul. bisa ngambil Maklok waktu itu. Akhirnya Maklok ambil jalan lain, jalan 5 tahun dia. 5 tahun di sini. 5 tahun di sini. Udah basi di sini. Iya. Tadinya kan dia mau naturalisasi, aku orang Indonesia kan. Mana ini katanya. Oh, kakek buyut nggak bisa. Siapa lagi bang yang makin mendekat? Belum ada nama lah sebenarnya. Kalau belum ada. Miliano aja kayaknya. yang Apa? secara Miliano aja ya, iya, Jonathan saja. yang kepastian itu namanya itu kan yang sudah ada itu 2. Ada Mauro Gilstra, ada Miliano, dan dua-dua ini kan sudah di-spill nih sama Arya Sinulinga. Dua-duanya sudah masuk prosesnya dan akan diproses di DPR, tapi nggak akan sempat untuk dimainkan di FIFA Matchday FIFA Matchday September, nggak sempat kata dia. Yang Gistra nggak bisa untuk main kualifikasi, yang Miliano tidak bisa untuk main FIFA Matchday yang 2. Tapi yang nama lain yang kan banyak beredar tuh, Ya. adalah Tristan Gauthier, siapa? Tristan yang dari Ajax, kemudian Adrian Wibowo. Ya. Kemudian ada yang dari Liga Jerman itu, aku lupa namanya siapa. Ada 3, tapi belum jelas semua gitu. Pak Erik pun belum ada yang salam-salaman ini. Sinyal-sinyal pun nggak ada kayaknya kan? Cuma sama Ari ada muncul di story, tapi bukan di posting dia, karena kalau di posting mana nggak ada. Pokoknya semalam ada yang capture, kawan ada yang capture di story. Di Story story kan dia, ya. 24 jam hilang Iya. kan. Nah di story-nya ada dia salaman sama Miliano, Jonathans dan keluarganya. Pak Erik. Si Arya. Bang Arya. Arya sendiri nggak. Erik belum ada itu sampai sekarang.
Nah, ini silent mungkin tiba-tiba nanti plek gitu. Tiba-tiba. Karena ada juga Arya juga, story juga bilang, nah kan lagi-lagi kejutan dari Pak Erick Thohir katanya. Apa kejutan yang nggak ada? Aku tengok, aku cari, nggak ada juga. Rupanya di story juga. Ya mungkin dikasih sepatu sama Pak Erik dia apa dari mana kejutan juga kan nggak tahu kita. Mudah-mudahan lah. Belum ada memang ini ya. Apa bang? PSSI? Nggak ada, Garuda Calling nggak ada. Garuda Calling Yang untuk 2U23 belum. ya udah paling yang 13 nama itu aja ya. Padahal minggu depan lah bang kok tanggal 3 mainnya kan? Ya sudah makanya. Seharusnya kan sudah. Udah ada yang namanya itu sebenarnya. Iya, buat Udah, penasaran tinggal lah dulu kalian aja. biar ada pembahasan Udah pasti alumni kalian. PFF sama tambahan lah dari pemain abroad karena mumpung jadwal FIFA Mesej bisa lah dipanggil pemain abroad. Namanya toh itu aja nih. Iya. Kadek Arel, Rahmat Arjuna, Jens Repen, Bali United. Kemudian dari Persija, Domitri Pamungkas, Raihan Hanan. Dari Persib 2, Kakang Rudianto sama Robi Darwis. Ferrari sudah di Bayangkara sekarang. Oh iya di Bangkara Iya. Persija dia. Iya, nggak lagi. Ferrari. Masuk Jordi Ahmad, Pak. Mau di mana lagi dia main? Dari Persebaya itu ada Tony Firmansyah sama Mikel Alfredo Tata. Kemudian dari Dewa, Rafael Struik. Dari Bayangkara, Muhammad Ferrari. Dari Bayangkara juga Frankie Misa dan Dominikus Dion dari PSS Sleman. Oh, Sleman ya. Jadi dari 13 pemain ini yang bukan pemain reguler di Liga 1 hanya Dion. Dominikus Dion. Dia di U21 kalau nggak salah ya. Dion. Iya. Kalau yang lain kan ini pemain reguler semua. Sering masuk line up semua kan. Iya. Paling tidak masuk namanya di jajaran line up nih semuanya. 13 orang. Yang jadi pertanyaan kita apakah pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi sebelumnya kayak Dion Marks. Nah, itu yang kita tanya kemarin kan itu gitu. dipanggil atau enggak tuh? Betul. Harusnya dipanggil Harusnya lah. dipanggil. Kalau dipanggil juga buat apa? Iya. Sigus Margono kan perlu juga itu. Atau pemain kayak siapa kalau menurutku perlu dipanggil tuh. Siapa tuh yang di Brazil? Iya. Welber Itu maksudnya mau bilang itu aku tadi. Kenapa nggak dipanggil coba? Kita punya pemain banyak kok. Masa itu aja pemainnya. Betul. Pemain ini artinya kan kita perlu apa ya? Ini kan sudah kualifikasi Piala Asia. Kemarin kita di AFF dengan pemain yang ini. Ini kan pemain AFF kemarin yang juara 2 juga. semua nih, semua kan. Ya permainannya seperti itu gitu loh. Ya, betul. Bagus memang dari sisi permainan, cuma nggak ada keberanian untuk maju ke depan, nggak ada gitu. Agak sulit gitu kan. Nah, itu tim banyak beberapa netizen yang mengejek tim back pass katanya. Banyakan back pass ke belakang. Jadi pemain yang paling banyak menyentuh bola adalah Kadek Arel. Kan agak lucu kan. Pemain belakang ibaratnya kalau di siapa? JJ lagi dia bilang. Iya, di JJ yang paling banyak lebih banyak JJ menyentuh bola ketimbang Tom Haye. Lucu kan gitu. Ketimbang Pelupesi. Gitu. Lebih banyak dia. Artinya kan bola itu di belakang terus. Antara 3 orang ini aja yang main. Balik sana, balik sini. Dari Kadek ke Kakang, dari Kakang ke siapa satu lagi? Donitri kadang-kadang itu aja. Itu aja bolanya situ aja. Nah, Ferrari kan nggak ke depan dia main itu. Balik ke kiper itu kan. Nah, ini siapa pun belum dipanggil ya. Siapa tuh yang Arema? Yang orang sini. Aduh, yang cedera kemarin. Arkan Fikri belum ada namanya, belum masuk. Mungkin yang gitu-gitu udah Bang mungkin. Belum di-spill mungkin sama Arema. Aku tengok apanya Arema pun belum ada. Belum ini. Sudah calling. Ya, mudah ya kayak gitu. Grepen, ya kan. Itu ngapain dinaturalisasi kalau nggak di ini. Kan? Untuk ke masa depan pun tuh apa juga kan ya gitu. Inilah maksudnya inilah waktunya kan. Namanya. Kualifikasi Piala Asia. Mau main di mana dia? Mau main nanti di Piala Asia. Orang dia belum terbukti dulu. kok. Di sini lah dibuktikan. Misalnya takut menurunkan orang ini nggak pasti lawan Korea, ya lawan Laos kayak kan Laos ya lawannya. Nah, itu mestinya di sini kan
Ivar katanya mau diturunkan, Rafael Stoic, oke udah dipanggil kan. Ya kasih lah, dicoba lah itu. Jardim dipanggil, Sinus Margono dipanggil kan. Kasih aja dulu semua ya. Kan? coba Bukan mengecilkan pemain kita yang Iya. lokal gitu. Tapi itu apa juga kita naturalisasi, betul. tapi nggak dikeluarkan gitu. Ini ada Sementara- beberapa tempat lagi kan. Paling tidak untuk kiper 3 nih pasti tempat. Kemudian yang lain-lain 16. Biasanya 24 ya, 23 ya bisa 7. Di U23 nggak dikasih kesempatan, di senior masih tertutup, itu masih pemain kan masih bagus-bagus. Gimana mau ngelihat apanya perform pemainnya? Apa nggak ada bang, apa namanya tuh komitmen waktu menaturalisasikannya itu? Mestinya ada. Mesti ada kan? Mestinya ada. Apa nanti lah minggu depannya lah kita bahas. Minggu depan kita bahas. Bahas pun sakit Itu. juga kepala kita tuh ya kan. Kita berarti nggak bisa apa ini? Nggak bisa live reaction untuk apa ya? untuk Piala Dunia. Kalau FIFA Messi bisa. Piala Dunia Round 4 ya nggak bisa. jam kita. 2 mainnya. ada benar. Udah jam 2. Atau mau main kita jam 2. Abang aja lah bang, aku dapur lumayan. Bapak pakai sarung kita sini. Ya FIFA adalah Messi aja kita mainnya ya, coba ya. pipa mes D ya. Atau 2-3. FIFA Messi aja bang. Nanti tergantung sponsor lah, mau nggak Tergantung sponsor. sponsor aja lah udah nanti. Sponsornya nggak mau kalau Enggak. uji coba gini. Iya. Alas dia. Ya ini juga sama ini aja ini lagi. Kita Bangga masa kita lagi minum air capek putih aja lah. kan. Nah, Ya, nanti kita pikirkan dulu ya. iya, kata dia, Bang, main nanti FIFA Messi. Putaran 4. Main gue bilang kan. Baru sadar aku tengok, "Ih, jam 2, nggak mungkin lah main." Oh, dua bang lah sana, bagus sarap aja bang langsung. Sayang juga nggak di live reaction kan memang 2 pertandingan aja memang Oktober. Jam 2 pagi. Tapi kita tengok lah nanti gimana, ya kan waktunya. Ya, kalau kawan kita Justin sama siapa pasti main orang itu. Ya pasti lah orang itu itu enak ruangannya bang di rumah Bayarannya bang. besar, beda. Kita pulang jam 2 siap jam 4 Buat tidur sini. tidur sini, ya kan? Tidur sini aja lah nggak apa-apa. Iya, tidur sini besok kerja lagi. Tahu lah sini kan nggak ada apanya bang. Sedangkan Pak Presiden suruh libur kan enggak. Iya, nggak libur kita, Pak. Ya udahlah itu biar kami lah yang merasakannya ya. Ya, nanti kami diskusikan. Oke. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.